hati, artinya kelakuan seorang muslim itu tergantung atau mempengaruhi daripada kesucian hatinya. Maka kalau kita melihat ini memang sangat benar dan fakta. Artinya semua yang dilakukan oleh seorang muslim atau seorang muslimah, apalagi seorang yang beriman, itu akan mencerminkan isi hatinya. Nggak mungkin dia melakukan sesuatu itu tanpa ada yang dikaitkan dengan hati. Makanya apabila hatinya suci, hatinya bersih, maka akan tampil di depannya atau akan teraplikasi apa yang dia lakukan itu dengan tampilan yang pastinya sesuai dengan seorang muslim. Artinya tidak akan jauh berbeda. Dia tidak bisa dibuat-buat. Artinya seorang muslim itu akan berjalan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh hatinya. Nah, ini sangat jelas kalau kita melihat dalam hadis Rasulullah SAW, hadis yang sangat sahih, yang hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan dalam Sahih Al-Jami', dan seluruh ulama perawi hadis membenarkan atau mensahihkan hadis ini dari Nu'man bin Bashir, sahabat Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah berkata, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ala inna fil jasadi mudghah. Bahwasanya bukankah ada dalam seorang muslim itu, dalam setiap pribadi seorang muslim atau seorang manusia, jasad seorang manusia itu ada satu semacam gumpalan darah. Yang gumpalan darah itu mencerminkan segala perbuatannya. Kayak dalam lanjutan hadis ini, ala inna fil jasadi mudghah in salahat salahal jasadu kullu. Apabila baik gumpalan darah ini, maka baik seluruh anggota tubuhnya. Apakah itu hati atau kayak mana gumpalan darah itu? Makanya diteruskan dalam hadis. Iya. Menarik ini kalau kita lihat hadis ini. Begitu juga sebaliknya, in fasadatil jasadu kullu ala wahyal qalbu. Nah, ini jawabannya sebenarnya. Nah, dia Rasulullah dengan tegas mengatakan dalam setiap manusia, dalam setiap diri seorang makhluk Allah ini yang namanya manusia, itu ada gumpalan darah, yang gumpalan darah itu mempengaruhi seluruh aktivitas atau seluruh perilaku dari seorang tersebut. Makanya ketika dia orang beriman atau orang tidak beriman, orang muslim tidak, yang bukan non muslim, maka ini akan tercermin dari perbuatannya. Karena kan ini pengaruh dua hal ini. Yang pertama yaitu apabila dia berbuat baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Ini pengaruh dari gumpalan daging tadi yang kita ceritakan tadi. Artinya pengaruh dari gumpalan darah ini. Kemudian yang kedua, apabila jelek atau tidak baik perangai atau gumpalan daging ini, maka mempengaruhi seluruh aktivitas, seluruh apa yang dia lakukan juga jadi tidak baik. Apa itu? Yaitu hati. Hati di sini ada dua makna. Ada menyatakan hati yang memang tidak bisa dilihat di mana, bukan hati yang kita pahami ya. Karena dalam bahasa Arab itu al-qalbu berbeda dengan ada dua macam. Yang pertama al-qalbu, yang kedua al-qibdu. Nah, qibdu atau al-qibdah. Nah, qibdah ini hati yang kita sering makan. Bentuk fisik. Bentuk fisik. Yang kita makan misalnya hati sapi, hati ayam. Nah, itu bahkan hati kita sendiri yang bentuk yang mungkin secara medisnya dokter penyakit dalam pasti tahu. Pas lihat ini hati. Nah, ini namanya al-qibdu. Sedangkan yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah al-qalbu. Al-qalbu yaitu hati yang bisa jadi itu tidak nampak. Ada yang mengartikan itu jantung. Jantung nampak. Tapi yang dalam maksud di sini lebih dalam lagi. Artinya yang tidak nampak bisa jadi hati itu bergabung dengan pikiran manusia kan nggak nampak juga. Kalau istilah kita hati terkecil ya. Betul, hati terkecil dalam relung hati, apa namanya itu? Dalam relung hati. Relung hati kalau bahasa ininya jelasnya. Jadi kalau kita mau lihat semacam seperti apa, kita nggak bisa lihat. Sama halnya seperti dalam hal lain, Allah itu jelas nyawa. Di mana nyawa itu? Pasti nggak bisa dilihat. Dia tidak tampak, nggak bisa semacam mana nyawa. Pas keluar nyawa kita bisa lihat nyawa itu seperti apa fisiknya. Tidak bisa. Begitu juga dengan hati. Makanya ketika hati itu hati seorang suci, bersih,
maka akan menggambarkan seluruh kegiatan atau seluruh kelakuan yang dilakukan oleh seorang, baik itu seorang muslim atau non muslim. Kalau seorang muslim sudah pasti, artinya apabila baik hatinya, maka dia akan tercermin perbuatan-perbuatan yang baik. Begitu juga sebaliknya, apabila dia melakukan hal yang tidak baik, maka ini berarti cerminan bahwasanya hatinya tidak baik atau perlu diperbaiki hatinya. Nah, inilah sebenarnya peran dari, kalau kita melihat dari bulan Ramadan misalkan, kemudian bulan-bulan yang lainnya, 11 bulan setelah bulan Ramadan, ini menggambarkan kalau dia bagus dalam madrasah Ramadaniyahnya, dalam pendidikan ketika Ramadan, bulan puasa, maka insya Allah 11 bulan yang akan datang, 11 bulan setelah bulan Ramadan, maka akan baik segala perbuatannya. Dikarenakan tadi sudah sukses atau sudah baik pengelolaan hatinya di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahanlah apabila kita senantiasa mempunyai hati yang digambarkan oleh Rasulullah tadi, hati yang senantiasa hati yang suci, yang senantiasa baik hati, maka akan baik seluruh perbuatan kita. Dan nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang fasad. Fasad artinya selalu yang tidak rusak atau tidak baik hatinya. Karena apabila tidak baik hati, maka seluruh perbuatan, seluruh aktivitas yang kita lakukan dari kelakuan kita juga akan tidak baik. Nauzubillah. Wallahu a'lam. Baik, berarti momentum yang belakangan ini, Ramadan adalah tempat ataupun wadah kita untuk mensucikan hati. Momen-momen itu yang momen terbaik bagi Muslim ya. Nah, itu tidak boleh kita sia-siakan kesempatan yang seperti itu. Benar. Nah, Ustadz, ada beberapa pertanyaan Ustadz mengenai bagaimana perilaku Muslim dalam mensucikan hati ini tadi Ustadz. Kita kan selaku Muslim ini dituntut Ustadz, dituntut untuk bersih hatinya, suci hatinya, berperilaku baik. Nah, ada juga di kalangan kita, mungkin sudah ada yang berusaha seperti itu Ustaz, tapi hatinya susah sekali untuk bersih atau bagaimana. Tapi dia seorang Muslim. Nah, ini bagaimana nih Ustaz? Triknya? Ya, kalau mungkin pemirsa dan kita semua itu bisa memahami amalan-amalan dari amal salih yang kita lakukan itu juga sangat berpengaruh untuk membuat hati kita ini senantiasa bersih. Maka ya artinya kita tetap pada anjuran yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasul kita Muhammad SAW dalam hadisnya, dalam sunnah Rasulullah SAW. Jadi ketika Allah menyuruh suatu perintah, maka kita lakukan. Jangan sampai kita malahan melanggarnya atau tidak melakukannya. Itu juga apabila Allah melarang sesuatu, kita jangan melakukan. Karena ini bisa mempengaruhi dari seluruh aktivitas perilaku kita. Karena hati kita akan baik apabila senantiasa diiringi dengan amal-amal saleh. Amal saleh itu apa? Yang utama kan jelas sekali itu, salat. Salat 5 waktu. Jadi Allah tidak menyuruh kita salat 50 waktu. Seperti zaman dulu Isra Mi'raj kan jelas. Rasulullah ketemu dengan ketika menjemput khusus ya. Salat ini kan khusus. Rasulullah langsung ketika Mi'raj bertemu dengan Allah, beliau membawa langsung salat, kemudian sampai ditegur sama Nabi Musa, ditanya, "Wahai Muhammad, engkau membawa salat, sangka umatku saja tidak mampu untuk salat. Berapa?" Sampai Rasulullah bolak-balik ketemu dengan Allah, karena pada awalnya banyak puluhan sampai 50 kali dalam sehari. Jangankan 50, kata Nabi Musa. Kamu nggak akan sanggup, 5 aja ini susah. Dan benar memang, benar. Padahal itu udah terakhir karena Rasulullah jadi malu bolak-balik ketemu Allah, minta kurang lagi. Tapi begitulah, artinya memang suatu amal saleh, terutama amal seperti salat ini berat. Makanya ketika kita melakukannya dengan ikhlas lillahi ta'ala, dengan khusyuk, insyaallah dengan kita memperbaiki salat kita, maka akan baik pula perilaku dan perangai kita, akhlak kita. Ustadz, saya juga ingin bertanya, mungkin bisa terjadi kepada si pribadi ataupun orang lain, Ustadz, mengenai kekhusyukan tadi, Ustadz, karena disinggung ke situ. Mungkin ini menjadi sebuah ilmu juga bagi kami, Ustadz, kan?
Saya selaku Muslim juga berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mendapatkan kekhusyukan itu, Ustaz. Ya. Supaya merasakan enaknya, lezatnya dalam beribadah. Nah, ini yang ingin saya tanyakan ke Ustaz. Mungkin ada tips atau triknya, Ustaz. Ya. Karena susah sekali untuk mendapatkan lazatnya salat ini. Ya. Karena banyakkan kita hanya memenuhi kewajiban saja. Ya. Nah, bagaimana untuk mendapatkan lezatnya salat ini, Ustaz? Ya. Jadi kalau kita melihat firman Allah, sangat terang sekali itu. Innas salata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Itu tentang waktu. Iya. Di sini maksudnya apa? Allah menyatakan bahwasanya sesungguhnya salat itu bagi orang mukmin itu sudah ada aturan, ada waktu tertentu yang tidak bisa kapan saja kita bisa enak-enak kita, enak-enak perut kita atau enak pikiran kita mau salat terus. Tidak. Ya, salat wajib ini ada waktunya, terutama yang 5 waktu itu. Jadi maksudnya apa? Di sinilah bentuk disiplin kita. Jadi ketika kita disiplin dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, terutama dalam salat, karena itu ibadah yang paling tinggi kan salat. Selain dari puasa, zakat, naik haji dan lain sebagainya. Jadi ketika kita disiplin dalam melaksanakan ibadah sama salat, insya Allah itu akan membentuk nanti kekhusyukan itu secara sendiri, insya Allah. Jadi secara spontan akan terbentuk sifat atau tanda kekhusyukan dalam diri kita. Jadi kita disiplin. Artinya apa? Sebaiknya kita salat itu di awal waktu. Jangan kita melalaikan waktu. Karena ketika kita suka melalaikan, terutama yang sering pas in the end, pas terakhir, pas mau masuk waktu berikutnya, baru kita sholat. Nah, kalau kebiasaan seperti ini susah menghadirkan khusyukan. Karena di sana ada namanya, kalau bahasa Arabnya, tempat sujud kita fokus di situ. Satu titik saja kita lihat di situ. Insya Allah kita akan kita akan terikat bahwasanya ini kita lagi sholat nih. Kita akan lebih konsentrasi, fokus pada satu titik yang ada di tempat sujud kita. Makanya sholat itu yang disuruh bukan melihat ke depan. Sholat itu disuruh kita melihat atau memperhatikan di tempat sujud kita. Betul. Itu sunnahnya. Jadi bukan suruh lihat ke depan. Karena kalau kita lihat depan, maaf, apalagi orang yang pakai baju, makanya sangat dilarang, makruh itu kita pakai baju yang ada tulisan belakangnya. Atau apa, itu mengganggu kekhusyukan orang. Betul. Nah, bahkan mungkin kita pas lagi lihat ke bawah, tiba-tiba kelihat ke atas, sebentar ke depan, maka di situ akan muncul macam-macam. Kita pikir ini, kita pikir itu. Nah, maka supaya kita bisa fokus, maka perhatikan tempat sujud kita, di sajadah atau di musalla kita. Jadi fokus satu titik saja, insya Allah akan menghadirkan kekhusyukan. Masya Allah. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir, mungkin ini juga dalam kita bacaan salat. Sebaiknya kita, apalagi kita sudah salat bertahun-tahun, apalagi kita sudah mukallaf, sudah balik, kita sudah bertahun-tahun, apa nggak ada peningkatan? Apa gitu-gitu aja? Salat kita ya seperti biasa, rutinitas saja, nggak ada perkembangan. Nah, makanya kita harus ada perkembangan dalam salat kita. Artinya kita memulai untuk memahami apa yang kita baca. Ketika kita baca Al-Fatihah, yang akan merupakan rukun salat. Bila kita nggak baca Fatihah, maka nggak sah salat kita. Kita coba pahami apa makna dari Al-Fatihah itu, secara terjemahannya ataupun tafsirnya. Walaupun kita tafsir mungkin nggak mampu memahami secara umum, secara global, karena itu ada khusus ilmunya memang. Tapi minimal terjemahannya kita tahu, maknanya tahu. Contoh, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbul alamin, Penguasa alam semesta. Jadi ketika kita paham yang kita baca, maka di situ akan lebih terasa kita ini betul-betul nggak ada apa-apanya dibanding dengan Rabbul alamin, dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Khalik kita, dengan pencipta kita. Jadi ketika kita merenungi itu, bacaan yang kita baca dalam salat, insya Allah kita akan khusyuk, akan menghadirkan kekhusyukan dalam ibadah kita. Itulah peningkatan dalam ibadah, itu maksudnya dalam salat. Jangan sampai kita beribadah cuma rutinitas biasa, ya seperti gitu-gitu aja. Artinya kita sekedar selesai melakukan kewajiban, setelah itu kembali lagi nanti besok dan seterusnya, begitu itu juga. Jadi hal biasa yang tidak ada dengan istilahnya nggak dapat. Yang kita lakukan itu kayak nggak ada hasil, nggak ada outputnya yang jelas. Nah,
Jadi yang penting itu kualitas dalam ibadah bukan kuantitas. Untuk apa kita melakukan kuantitas? Banyak sholat kita selalu nggak pernah tinggal kita sholat, tapi kualitasnya nggak ada, nol besar. Makanya penting bagi kita untuk melakukan memahami apa yang kita baca daripada bacaan sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas ilmunya tadi, telah memaparkan bagaimana perilaku muslim dalam mensucikan hati, dan juga telah membahas bagaimana trik ataupun tipsnya dalam kita mendapatkan kekhusyukan dalam sholat ataupun beribadah. Sholat ini merupakan ibadah berat, tapi ringan. Ya. Ringan tapi berat. Ringannya karena dia tidak memerlukan biaya, Ustaz. Ya. Memerlukan biaya ataupun kekhususan baju yang harus bagus, nggak mesti. Dan dia berat karena itu tadi faktor kita melalaikan, Ustaz. Ya. Terasa berat bagi kita. Nah, tadi Ustaz telah menyampaikan bagaimana cara mengatasi itu. Dan juga bagaimana tipsnya untuk mendapatkan kekhusyukan itu. Banyak dari kami dulu bertanya-tanya, kenapa saya tidak mendapatkan kekhusyukan ini? Kadang-kadang mata kita bermain, Ustaz. Sholat itu. Jadi hilang kekhusyukan. Kadang-kadang ada saat kita sholat, tapi terfikirkan hal-hal materi tentang duniawi. Oh ini. Nah, Ustaz telah menjabarkan bagaimana itu dan telah menyampaikan cara mengatasinya. Saya selaku host berterima kasih kepada Ustaz telah menyampaikan bagaimana pandangan ilmu ini. Semoga penyampaian Ustaz ini dapat menjadi amal ibadah bagi Ustaz, dan juga kami dapat mengamalkannya, Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Baik, begitulah tentang tema kita pada hari ini, para pemirsa yang berbahagia, tentang perilaku muslim dalam mensucikan hati. Nah, kali ini kita sudah menyampaikan semaksimal mungkin. Mungkin nanti ada pertanyaan, kita akan berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Baik, saya Rahmat Rinaldi beserta narasumber saya Ustadz Sabrizal Ishaq, LC/MED, mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.